Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh berbahagia apabila di hari Minggu ini kita meluangkan waktu secara khusus untuk membangun ibadah bersama di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung, Minggu 28 Agustus tahun 2022. Dengan tema iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun warta jemaat bisa melihat melalui warta jemaat online yang Bapak Ibu juga bisa melihat bersamaan dengan ibadah secara live streaming saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19. Tetapi saat ini di beberapa daerah peningkatan kasus COVID-19 kembali meningkat. Mari kita terus berupaya mencegah peningkatan di sekitar kita dengan tetap menjaga prokes untuk melindungi sesama. Kita masuk di dalam panggilan ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai gereja yang tumbuh dan berkembang di bumi Jawa Timur, dipanggil untuk menyatakan kasih dan karya Tuhan kepada dunia. Mengakhiri bulan pembangunan GKJW, mari kita terus berupaya untuk membangun diri menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kini, marilah kita menghadap Tuhan untuk memuji dan menyembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Untuk itu, umat Tuhan kami undang untuk berdiri. Seraya kita akan memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan 2 yang berjudul Ya Tuhan, kami puji nama-Mu. La
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengambil waktu saat teduh sejenak dan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwa satu-satunya pertolongan kami berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang senantiasa memelihara umatnya dengan penuh cinta kasih. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah bagi kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, tema liturgis di dalam ibadah minggu saat ini adalah iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Pembangunan gereja tidak hanya terbatas pada gedung gerejanya saja, tetapi kita sebagai umat milik Allah, sebagai gereja yang hidup, juga harus mau untuk dibangun. Semua itu kita lakukan agar gereja tidak hanya terlihat dari kemegahan gedungnya, tetapi juga keberadaan umat yang dipenuhi dengan kerendahan hati untuk mau terus belajar dan mau terus bertumbuh di dalam Kristus. Bersama kita akan menyambut tema liturgi saat ini dengan bersama kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 106. Bersama kita akan nyanyikan bait yang pertama 2 kali. Satukan kami ya Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Umat yang dikasihi Tuhan,
diselamatkan menjadi sebuah harapan setiap umat manusia. Syarat untuk diselamatkan adalah mau untuk mengaku. Dan di titik inilah terkadang kita sebagai umat milik Allah untuk mengaku menjadi sesuatu yang sangat sulit. Menjadi sesuatu yang dirasa sangat gengsi. Mengaku merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita sangat gengsi untuk datang, tetapi harapan kita untuk diselamatkan. Maka dari itu, umat yang dikasihi Tuhan pada saat ini, dengan kerendahan hati kita, dengan kerinduan hati kita untuk memperoleh keselamatan dari Sang Kristus, bersama kita mengambil waktu teduh sejenak, kita masuk di dalam saat yang teduh, kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Bersama kita bersatu hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Engkau mau merendahkan diri untuk mau hidup di tengah-tengah manusia. Engkau mau bersama-sama dengan umat manusia, hidup bersama dengan umat manusia. Tetapi pada kenyataannya, umat manusia menolak Engkau sebagai Allah. Bapa di surga, kami saat ini datang ke hadirat Tuhan, mau mengaku di hadapan Tuhan. Sekalipun terkadang kami merasa sulit untuk mengaku, sekalipun terkadang kami merasa sulit untuk merendahkan hati kami, bersimpu di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa kesalahan kami. Tetapi kami sungguh bersyukur dan bersuka cita memiliki Allah yang mau dengan rendah hati hadir di tengah-tengah di dalam kehidupan manusia untuk memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Engkau hadir dengan memberikan sebuah sukacita. Engkau hadir dengan memberikan penebusan kepada umat milik Tuhan. Namun seringkali Tuhan, kami lalai, kami lupa, bahkan kami merasa gengsi untuk mengaku di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa pelanggaran kami. Untuk itu Bapa, kami memohon roh hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami memohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon kerendahan hati Tuhan. Mampukan kami untuk meneladan kerendahan hati Tuhan, sehingga kami tidak malu, tidak gengsi untuk datang ke hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan menyucikan setiap hati dan pikiran kami, dan perkenankan kami Tuhan untuk masuk di dalam persekutuan-Mu saat ini, bersama-sama dengan orang-orang terkasih yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersuka cita karena Allah kita bukanlah Allah yang pendendam, melainkan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Untuk itu mari bersama umat diundang untuk berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari bersama kita respon berita anugerah ini dengan bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 68. Bersama kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa
Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah menciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami ucap syukur kami boleh membangun ibadah saat ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu terlebih dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan, turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Padang gurun dunia, tandus kegersangan, hidup tanpa Tuhan, tiada ketentraman. Hanya pada Tuhan ada pengharapan. Sabdanya bagiku, jadilah pegangan. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada ibadah saat ini diambil dari Amsal pasal 25 ayat yang ke-6 dan 7 dan dilanjutkan dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Yang demikian firman Tuhan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman.
Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohkanlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat dipersilahkan berdiri. Lukas pasal 14 ayat 1 dan dilanjutkan dengan ayat 7 sampai ayat 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang senantiasa membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Nya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga yang saat ini sedang beribadah
dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita pada saat ini adalah pondasi persekutuan adalah kerendahan hati dan fokus kepada Kristus. Pondasi. Pada sebuah bangunan, pondasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan pondasi dibangun tidak hanya menggunakan batu yang kemudian ditancapkan begitu saja, atau bahkan hanya pasir yang diberi air kemudian disusun begitu saja, tidak mungkin. Tetapi pondasi dibangun dengan kombinasi bahan. Ada pasir, ada semen, ada air yang kemudian digunakan untuk merekatkan batu dan mungkin dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan itu pun batu tidak langsung disusun di atas tanah yang datar begitu. Tetapi tanah yang datar harus digali terlebih dahulu. Ada prosesnya, tidak kemudian disusun di atas tanah yang datar atau ditancapkan begitu saja, tidak. Dan kokohnya bangunan tergantung pada seberapa kuat sih pondasi itu dibangun. Dan demikian juga dengan sebuah persekutuan. Persekutuan hadir tidak sekedar karena ada dana yang berlimpah ruah, ada warga jemaat yang luar biasa, atau hanya karena ada teologi jemaat yang sangat luar biasa, tidak. Tetapi pondasi persekutuan adalah gabungan dari ketiganya. Ada teologi, ada daya, ada dana, dan yang pasti juga harus disertai dengan kerendahan hati dan fokus kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita yang pertama, penulis Amsal menunjukkan bahwa agama mengajarkan perilaku rendah hati dan menyangkal diri. Dan hal ini semakin diperjelas di dalam ayatnya yang ke-6. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Rendah hati karena strata sosial yang berbeda. Dan hal tersebut mengajarkan agar manusia tidak tinggi hati dengan segala keinginan duniawi, yang hal itu adalah tentang kepentingan diri sendiri, tentang keinginan diri sendiri dalam hal duniawi. Namun hal ini berbeda dengan bacaan kita yang kedua di dalam surat Ibrani. Di dalam surat Ibrani yang adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di tempat itu jauh lebih luas. Tidak hanya rendah hati karena strata sosial yang berbeda, rendah hati kepada orang yang lebih tinggi. Di dalam surat Ibrani jauh lebih luas pemahamannya, bahwa sikap rendah hati tidak hanya terbatas karena posisi, tidak terbatas karena setara strata sosial, tidak terbatas siapa yang ada di hadapan kita, entah itu strata sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah, usia lebih muda atau lebih tua, ataupun kita berlaku rendah hati karena gender, tidak. Tetapi sikap rendah hati yang harus terus terwujud di dalam kehidupan sehari-hari, tidak memandang perbedaan, tidak memandang strata, tidak memandang status. Rendah hati kepada setiap orang, rendah hati kepada setiap hal yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap rendah hati yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini diwujudkan dengan nasihat saling memelihara kasih persaudaraan. Hidup menjadi saling tolong menolong, saling mengasihi, saling peduli. Hidup yang saling menjadi wujud terhadap pemeliharaan kasih di dalam persaudaraan. Dan yang ketiga,
penulis Lukas semakin memperjelas lagi, semakin menjelaskan sangat detail bahwa rendah hati yang diwujudkan dalam laku kehidupan sehari-hari bukanlah semata-mata untuk mencari kehormatan. Rendah hati yang diwujudkan dalam laku kehidupan sehari-hari bukanlah kesempatan merendah untuk kemudian meroket. Bukan semata-mata melakukan itu karena fokus kepada sebuah imbalan, tidak. Tetapi kerendahan hati yang diwujudkan dalam laku hidup sehari-hari harus terfokus kepada Kristus, Sang Kepala Gereja yang mengajarkan kesederhanaan dan ketulusan. Rendah hati yang semakin diperjelas lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama halnya seperti pondasi pada bangunan di mana pondasi keberadaannya sangat mempengaruhi gedung yang menjulang. Demikian juga dengan pondasi di dalam persekutuan. Pondasi yang kuat akan mempengaruhi keberadaan persekutuan yang menjulang di atas pondasi tersebut. Pondasi yang kuat akan menopang persekutuan. Seberapapun tinggi persekutuan, seberapapun kencang angin menerpa persekutuan, ketika pondasi itu sangat kuat, persekutuan akan tetap kokoh. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, pondasi atau bahan-bahan seperti apa yang sudah tertanam dalam persekutuan kita? Pondasi yang berkualitaskah? Pondasi yang sekedar ada? Ya sudahlah, yang penting persekutuan ini berdiri. Pondasi yang saling menjatuhkan satu sama lain? Pondasi yang saling mencari tempat kehormatan kah? Atau pondasi yang dibangun dengan sebuah kesadaran bahwa persekutuan ini adalah milik Allah? Bahan yang seperti apa yang sudah kita pakai untuk membangun persekutuan kita, terkhusus di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Wiyung? Dan bagaimana dengan komposisi bahannya? Sudah sesuaikah? Biasanya tukang-tukang bangunan, mungkin panjenengan yang lebih paham terkait bangunan begitu, membangun pondasi tentu dengan komposisi yang tepat. Tidak mungkin semen yang kebanyakan begitu, atau air yang lebih banyak begitu, atau pasir yang lebih banyak, tidak mungkin. Tetapi komposisi dalam membangun pondasi bangunan tentu sudah ditakar. Tentu sudah ada ukuran yang sesuai agar bahan-bahan yang digunakan sesuai untuk membangun pondasi yang kuat. Dan demikian juga dengan persekutuan. Dengan keberadaan warga jemaat yang beragam, entah itu dari cara berpikirnya, dari kerinduannya, dari kebutuhannya. Tentu semua itu akan mempengaruhi, akan memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam membangun persekutuan kita. Nah terus bagaimana dengan persekutuan yang sudah berdiri di atas pondasi yang mungkin dirasa tidak sempurna? Bagaimana dengan persekutuan yang sudah berkembang begitu lama, yang sudah dibangun di atas pondasi yang kok rasanya pondasi ini tidak terlalu kuat ya? Persekutuan dibangun bukan karena manusia, tetapi persekutuan dibangun karena Allah rindu kepada umatnya untuk bersekutu. Manusia tidak memiliki andil untuk membangun persekutuan, tetapi Allah, Sang Kepala Gereja, yang memiliki kerinduan bagi kita setiap umat milik Allah untuk membangun dan memelihara persekutuan. Maka dari itu, ketika manusia sebagai daya di dalam persekutuan berjuang sekuat tenaga tanpa mengandalkan Dia, Sang Kepala Gereja, yang lebih dulu Dia adalah sang inisiatif untuk membangun persekutuan. Persekutuan yang menjulang sekalipun tidak akan berarti apa-apa.
Kerendahan hati untuk mau belajar memperbaiki menjadi sesuatu yang sangat penting di tengah persekutuan yang mungkin sudah berdiri. Persekutuan yang mungkin sudah terlihat sangat menjulang tinggi. Kerendahan hati untuk mau belajar, kerendahan hati untuk mau membuka diri, mau menerima banyak hal. Sekalipun kita rasa pondasi yang kita bangun adalah pondasi yang tidak sempurna. Hati yang terbuka, mau belajar untuk terus merendahkan hati, mau belajar untuk memperbaiki. Sekalipun bukan pondasi yang kita perbaiki, tetapi keretakan-keretakan di dalam setiap bangunan persekutuan kita perbaiki dengan hati yang penuh dengan rendah hati. Terkadang kita pun dapat belajar kepada orang-orang atau kepada peristiwa yang dianggap remeh-temeh. Terkadang tidak melulu kita belajar dari sesuatu yang terlihat sangat besar, tetapi kepada orang-orang, kepada peristiwa kecil. Ketika kita mau benar-benar membuka hati untuk belajar, disitulah Tuhan akan menyempurnakan kerinduan kita. Menyempurnakan kerinduan kita untuk membangun persekutuan, untuk memperbaiki persekutuan apapun kondisinya. Dan yang terakhir, persekutuan yang sempurna adalah persekutuan yang arah fokusnya kepada Sang Kristus. Bukan hanya pelayan yang harus fokus kepada Kristus. Bukan hanya pendeta, penatua, diaken, panitia, kelompok kerja yang harus berfokus kepada Kristus. Atau sebaliknya, bukan hanya warga jemaat yang harus berfokus kepada Kristus. Tetapi seluruh umat, seluruh warga jemaat yang adalah gereja yang hidup. Kita diajak untuk bersama mengarahkan diri, fokus kepada Sang Kristus sebagai kepala gereja. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung bagaimana menjadikan persekutuan ini sempurna. Tetapi mari kita bersama saling melengkapi dengan pimpinan Sang Kristus untuk membangun dan memperbaiki persekutuan kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, dengan apa yang telah kita miliki, dan kita lakukan semuanya dengan totalitas. Kita lakukan semuanya dengan ketulusan hati, tanpa mengharapkan sebuah imbalan, tanpa mengharapkan sebuah kehormatan atau berbagai hal tentang hal yang duniawi. Biarlah Sang Kristus, Sang Kepala Gereja yang senantiasa memperlengkapi setiap daya juang kita sebagai gereja yang hidup, yang mau untuk terus belajar memperbaiki rumah kita tercinta. Tuhan senantiasa menguatkan dan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita amini firman Tuhan hari ini dengan bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 256, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Dan pada yang bait yang ketiga kita bersama akan nyanyikan dengan bangkit berdiri. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semua.
bersama orang percaya di muka bumi ini dan gereja sepanjang abad, bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyatukan hati, bersama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkaulah sang kepala gereja kami, yang membangun persekutuan kami, dan Engkaulah yang berinisiatif dan yang rindu untuk kami bersama-sama bersekutu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan menyapa kami melalui sabda firman-Mu yang boleh bersama kami renungkan. Kiranya melalui sabda firman-Mu, kami sebagai gereja-gereja yang hidup, mau terus membuka hati, mau untuk terus belajar, merendahkan setiap hati kami, mau berfokus kepada Kristus di dalam setiap laku kehidupan kami. Kami tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kami tidak mampu untuk mengerjakan dengan akal pikiran manusiawi kami. Untuk itu Bapa, kami memohon tuntunan dan bimbingan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menerima setiap panggilan Tuhan melalui setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebagai apapun kami, dimanapun kami, kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami agar setiap pelaku hidup kami mampu untuk merendahkan diri kami, mampu merendahkan hati kami, dan mau berfokus kepada Kristus dan melakukan setiap hidup kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Wiyung. Dengan segala macam keberadaan yang dialami Tuhan, kami memohon roh hikmat dan penyertaan Tuhan. Mungkin beberapa keluarga atau beberapa pribadi mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah setiap saudara kami untuk berjuang melewati setiap pergumulan itu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan agar setiap umat-Mu yang sedang berjuang dapat melewati pergumulan yang saat ini sedang dialami. Saat ini kami juga bersama berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini berada di dalam bangku pendidikan. Tuhan senantiasa memberkati di dalam setiap proses pembelajaran yang boleh dialami oleh anak-anak kami semua. Tuhan senantiasa memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga setiap proses pendidikan, pengetahuan yang boleh diterima, semuanya dapat menjadi bekal untuk mereka bersaksi dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga mau bersama berdoa untuk Poro Adius Woning Pasamuan, para orang tua kami di dalam kondisi lanjut usia dengan tubuh keadaan fisik yang lemah, yang rentan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan,
Tuhan senantiasa menemani para orang tua kami ini untuk menjadi teladan bagi anak, cucu, dan setiap orang yang ada di sekitar orang tua kami. Kami yakin dan percaya di masa lanjut usia orang tua kami, Tuhan pun senantiasa berkarya melalui kekuatan dan pengalaman yang boleh dialami oleh orang tua kami. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, entah itu di dalam masa pengobatan ataupun di masa pemulihan. Bapa di surga, kami memohon kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami memohon kesembuhan yang datangnya dari Tuhan agar saudara kami ini dapat mengalami pemulihan, dapat mengalami kesembuhan yang baik, sehingga saudara kami ini dapat kembali sehat dan dapat kembali melakukan setiap tugas tanggung jawabnya sebagai umat milik Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menitipkan obat kepada setiap keluarga yang dengan penuh kekuatan dan penuh kesabaran untuk mendampingi saudara-saudara kami ini di masa pengobatan dan di masa pemulihan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga bersama berdoa untuk keberadaan gerejamu dimanapun berada, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan. Tuhan berkenan di dalam setiap pergumulan setiap gerejamu. Terkhusus pada saat ini Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung di dalam proses renovasi atap gereja yang masih terus berlangsung. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah renovasi ini. Tuhan berkati para pekerja yang senantiasa mengerjakan setiap pekerjaan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati para panitia pembangunan yang senantiasa merancang pembangunan ini agar berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan sendirilah yang memimpin jalannya renovasi ini, sehingga renovasi ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Kiranya juga Tuhan memakai gerejamu di tempat ini melalui setiap program kegiatan, melalui setiap agenda yang akan dilaksanakan, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang boleh berlangsung, semuanya dapat menjadi sarana bagi kami semua, umat milik Tuhan, gereja-gereja yang hidup untuk semakin bertumbuh, terlebih melekat kepada Kristus. Tuhan berkati para pelayan Tuhan yang Tuhan pilih dan Tuhan utus, sehingga di dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan, semuanya dapat mendatangkan berkat bagi setiap umat milik Tuhan. Kami juga bersama berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pemerintahan kami, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah para pemerintahan kami, sehingga setiap apapun yang boleh menjadi rencana untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, semuanya dapat mendatangkan berkat dan sukacita bagi seluruh bangsa Indonesia. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh memperkenankan kami semua saat ini untuk bersama-sama membangun ibadah. Entah itu kami yang saat ini sendiri ataupun bersama dengan keluarga terkasih kami. Kiranya ibadah saat ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan jikalau dalam ibadah saat ini ada hati yang terluka karena setiap tutur kata dan tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang menyempurnakan setiap ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami akan menyerahkan setiap hidup kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan melalui setiap diri kami, berkaryalah Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat Tuhan, mari kita menghimpun persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Namun, sebelum kita mempersembahkan, kami mengingatkan kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online atau live streaming, khususnya dalam mempersembahkan menggunakan barcode, dimohon menggunakan barcode baru yang tertera di layar. Di dalam menghimpun persembahan saat ini, firman Tuhan yang menjadi dasar kita menghimpun persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dari pujian NKB 197 bait 1 dan 2, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus
diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama menyerahkan persembahan yang kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk saat yang indah ini karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dan bertumbuh subur di setiap hati kami masing-masing dan menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Saat ini sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setia-Mu, kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Boleh menjadi sarana untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini dan menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Engkau yang senantiasa menjaga dan memberkati kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami dan menjamin masa depan kami. Bapa Surgawi, saat ini kami juga mau menyerahkan untuk yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, tanggung jawab, dan kejujuran, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami akan undur dari ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau yang selalu membimbing dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan bersama kita terus mengingat atas setiap firman Tuhan. Mau membuka hati untuk belajar rendah hati dan fokus kepada Kristus Sang Kepala Gereja untuk merawat persekutuan yang telah ada. Bersama kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan bersama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 409, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus Kau Nahkodaku. Yesus Kau nahkodaku di samudra hidupku, badai tofan mengeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus Kau nahkodaku. Bakti usap bundanya, ronta anak meredah, ombak dahsyat pun teduh, turut bintangmu penuh. Kau penguasa laut seru, Yesus Kau nahkodaku. Mari mengarahkan hati ke hadapan Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.